Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajra Khairul Akmal. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam, jurusan mesin, program studi rekayasa konstruksi perkapalan. Sini saya akan menjelaskan bagaimana membangun paradigma Quran. Apa yang dimaksud paradigma dan apa pula yang dimaksud paradigma Quran? Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma untuk menghadapi pelbagai persoalan? Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani ada yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping atau di sebelah dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketyp, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang sesuatu berrealitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh di konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Quran adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Ini contoh gambar paradigma Quran. Setelah Al-Quran dibaca dan dihafalkan, tentu harus dibangun formula-formula agar Al-Quran benar-benar membumi dan menjadi paradigma di berbagai segi kehidupan. Misalnya, membangun paradigma Quran dalam upaya Indonesia membangun bangsa yang berkarakter. Caranya, cobalah Anda menghimpun berbagai informasi lanjut mengenai hal ini. Kemudian tawarkan formula yang Anda susun pada seminar kertas. Menanyakan alasan mengapa paradigma Quran sangat penting bagi kehidupan modern. Oke. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer. Dalam segi kehidupan, Al-Quran adalah sumber ajaran teknologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, aspek lainnya. Tolak ukur salah atau salah, baik, buruk, dan indah, jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar, salah, atau buruk, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Sebagaimana dari tujuan di atas dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. Yang pertama adalah meluruskan akidah manusia. Secara rinci, menjaga akidah itu mencakup aspek-aspek. Salah satunya menegakkan pokok-pokok tauhid, mensahkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, menghilangkan keraguan dari persepsi masyarakat silam tentang penampilan para rasul, menjelaskan akibat bagi orang-orang yang membenarkan para rasul dan akibat bagi orang-orang yang mendustakan para rasul, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Dan nomor 2, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Itu pun ada beberapa aspek juga, mengukuhkan kemuliaan manusia, menetapkan hak-hak manusia, meneguhkan hak duafa atau orang-orang lemah secara ekonomi, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagosis tentang paradigma Quran untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagosis tentang paradigma Quran yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam. Caranya untuk mencapai kemajuan pada zaman kemasan silam dan mempelajari
peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Seperti gambar yang saya tunjukkan ini menunjukkan sebuah kapal perang yang merupakan produk modernitas. Jika Anda mengamati foto tersebut, paradigma seperti apa yang Anda bangun kapal itu sendiri secara historis mudah dicari rujukannya dalam Al-Quran. Sejarahnya Nabi Nuh. Pada sisi lain, perang merupakan peristiwa kemanusiaan yang mengandung nilai-nilai tertentu yang juga mudah dicari rujukan dalam Al-Quran. Membangun argumen tentang paradigma Quran sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Coba Anda gali kembali dan pahami pendapat yang pernah disampaikan oleh Shakib Arslan dalam bukunya Limadza ta'akharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Artinya, mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju? Kesimpulannya adalah bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Sejalan dengan pemikiran Arslan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Seperti gambar yang saya berikan ini. Perperangan dan pertikaian antara umat Islam berganti menghiasi sejarah para pasca kemajuan pada zaman Abbasiyah dan Umayyah, mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Quran dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berkomplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan. Dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Rangkuman tentang kontribusi paradigma Quran dalam menyelesaikan problem kehidupan modern. Kita telah melihat fakta bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu akan kembali diraih menjadi milik umat Islam jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Quran sebagaimana umat pada zaman keemasan bersikap terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah Islam. Proyek belajar mempromosikan paradigma Quran dalam menyelesaikan problem kehidupan kontemporer. Pada bagian ini Anda diminta menunjukkan kemampuan menganalisis serta menyajikan hasil penelaahan konseptual tentang sumber Islam. Penting ini. Oke. Sekian dari saya. Pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.